Senang sekali bisa menjumpai saudara dalam program Pastor Message. Dan hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita dan mengenai menang atas pencobaan. Nah, perhatikan di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Perhatikan kata sebab kamu tahu. Saudara sekalian, ketika kita menghadapi pencobaan, yang pertama kita harus tahu. Nah, kata tahu dari kata ginosko. Ginosko artinya belajar untuk mengenal. Yang kedua, datang untuk mengenal. Artinya kita bisa tahu ketika kita datang dengan tujuan untuk belajar mengenal siapa Allah kita lewat firman Allah, apa karakter Allah kita lewat firman Tuhan. Kita belajar mengenal jalan-jalannya Tuhan, dan lewat firman Tuhan kita menemukan kebenaran, kita tahu kebenaran, dan Alkitab berkata, kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan ketika kita tahu bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita sudah belajar menghasilkan ketekunan. Dan yang kedua, ini akan kita pelajari. Kita harus tahu bahwa pencobaan di dalam Alkitab, yang pertama, pencobaan itu datangnya dari setan yang memiliki tujuan untuk apa? Menjatuhkan. Contohnya pencobaan yang dialami oleh Yesus. Tujuan daripada setan mencoba Yesus adalah supaya menjatuhkan Yesus. Dan yang kedua, pencobaan atau yang disebut ujian. Karena Allah tidak memberikan pencobaan, tapi ujian. Nah, perhatikan, dikatakan di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian ini datangnya dari Tuhan. Nah, kata ujian dari kata dokimion. Dokimion artinya adalah untuk membuktikan. Membuktikan apa? Untuk membuktikan kemurnian. Berarti ujian yang datang daripada Tuhan adalah menyucikan, menguatkan, bahkan mengangkat, mempromosi. Nah, kita sudah belajar ujian yang Yusuf alami adalah memiliki tujuan untuk memurnikan Yusuf dan mengangkat Yusuf, menguatkan karakter daripada Yusuf, dan akhirnya mempromosi Yusuf. Oleh sebab itu, ketika kita tahu bahwa yang pertama, pencobaan itu datang daripada setan yang bertujuan untuk menjatuhkan, dan yang kedua, pencobaan yang lebih tepat disebut ujian itu untuk membuktikan kemurnian iman kita sehingga terbentuk karakter yang baik di dalam kita, menyucikan kita, dan kemudian mengangkat kita, menguatkan kita, dan mempromosi kita. Nah, ketika kita tahu bahwa ujian yang datang dari Tuhan itu memiliki tujuan yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat baik untuk kita, sehingga kita menghadapi ujian itu dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur, karena kita tahu di balik ujian ini saya akan naik kelas. Di balik ujian ini ketika saya bisa melewati, ketika saya bisa menang, maka ada berkat-berkat rohani, jasmani, ada promosi yang Tuhan sudah siapkan bagi saya. Oleh sebab itu, cara kita menghadapi ujian, pencobaan dengan sukacita. Dan ada banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah pencobaan yang dialami dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah, dengan meninggalkan Tuhan, murtad. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia tidak memiliki ginosko,
yaitu datang untuk mengenal, datang untuk belajar mengenal siapa Allahnya. Nah, kalau kita belajar dalam kebenaran firman Allah, kita akan mengenal bahwa Allah kita sifatnya adalah Allah itu baik. Oleh sebab itu, di dalam 1 Korintus ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Pertama, biasa. Yang kedua, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Nah, ketika kita mengenal kebenaran firman Allah, maka kita tahu ketika kita menghadapi pencobaan, kita akan berkata, pencobaan yang saya hadapi adalah biasa. Kenapa? Karena semua orang pasti menghadapi pencobaan, menghadapi ujian. Nah, saat ini kita menghadapi pencobaan ujian, yaitu COVID-19. Nah, ketika kita menghadapinya, kita akan bilang biasa, karena semua orang menghadapinya. Dan yang kedua, kita harus belajar bahwa kita mengenal siapa Allah kita, bahwa kalau Dia memberikan ujian, pasti tidak akan memberikan ujian itu melebihi kekuatan kita. Dia tahu batas kemampuan kita, kekuatan kita, sehingga Dia tidak memberikan ujian melebihi kekuatan kita. Artinya Tuhan itu tahu saudara sanggup mengatasinya. Karena apa? Karena Dia memberikan ujian tidak melampaui kekuatan saudara. Dan Dia juga menyediakan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pengajar untuk melewati masa-masa sulit itu. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa pencobaan yang kita hadapi, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi pencobaan, kita tahu bahwa pencobaan itu baik dan memiliki tujuan untuk menguatkan, memurnikan kita, mempromosi kita, sehingga ketika kita menghadapi ujian pencobaan itu dengan penuh sukacita, penuh dengan rasa syukur, sehingga kita dapat melewatinya. Dan yang berikutnya, Alkitab berkata bahwa ujian terhadap imanmu akan memperoleh buah yang matang. Terjemahan NIV berkata bahwa supaya menjadi matang. Nah, perhatikan kata matang di situ. Kata matang dari kata teleos. Nah, teleos artinya menjadi dewasa. Haleluya. Berarti ketika Allah izinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, Dia memiliki tujuan menjadikan saudara menjadi orang-orang yang dewasa, tidak lagi menjadi anak-anak. Dan kehendak Allah adalah kita menjadi dewasa, artinya kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena Alkitab berkata bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa, menjadi dewasa seperti Allah kita. Oleh sebab itu, hadapi ujian, pencobaan dengan sukacita, karena kita tahu bahwa di balik pencobaan menghasilkan ketekunan, memurnikan kita, dan menjadikan kita orang percaya yang dewasa, sehingga orang dunia melihat kedewasaan kita, kemurnian kita, boleh memuliakan Bapa di surga. Sampai berjumpa dalam program berikutnya. Doa saya adalah biarlah jemaat diberkati dengan luar biasa dan dikuatkan oleh kebenaran Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang.